Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, saya Yeti Nur Izzati. Kita akan membahas tentang two-way MANOVA, multivariate analysis of variansi dua arah. Pembahasannya nanti disajikan dengan contoh soal yang diselesaikan dengan menggunakan SPSS. Jadi nanti kita bisa menginterpretasikan output dari SPSS tersebut. Selamat menyimak. Ciri-ciri dari two-way MANOVA adalah melibatkan dua variabel independen. Jadi di sini ada dua variabel X atau dua perlakuan. Two-way MANOVA disebut juga dengan MANOVA multifaktor karena di sini melibatkan dua atau lebih dari variabel respon. Model rancangannya menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK. Oleh karena variabel yang terlibatnya adalah banyak, maka jumlah hipotesisnya juga menjadi lebih banyak. Syarat dari two-way MANOVA adalah nilai error atau residunya bersifat bebas dan menyebar normal. Jadi adanya independensi dari variabelnya dan data juga menyebar normal. Two-way MANOVA merupakan perkembangan dari two-way ANOVA. Jadi kalau kita lihat perbedaan antara kedua model tersebut adalah untuk two-way ANOVA, YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah beta J ditambah epsilon IJ, di mana YIJ adalah nilai pengamatan atau respon tunggal dari ulangan ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Mu adalah nilai rata atau min. Tau I adalah pengaruh perlakuan ke I terhadap respon. Beta J adalah pengaruh kelompok ke J terhadap respon. Sedangkan epsilon IJ adalah pengaruh galat yang timbul pada kelompok ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Untuk model two-way MANOVA adalah YIJK sama dengan μK ditambah tau IK ditambah beta JK ditambah epsilon IJK, di mana YIJK adalah nilai pengamatan dari respon ke K dan kelompok ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Mu adalah nilai rata atau min dari respon ke K. Tau IK adalah pengaruh perlakuan ke I terhadap respon ke K. Beta JK adalah pengaruh kelompok ke J terhadap respon ke K. Epsilon IJK adalah pengaruh galat yang timbul pada respon ke K dari kelompok ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Jadi di sini bisa terlihat ada K dalam faktor two-way MANOVA, sedangkan two-way ANOVA hanya sampai IJ. Nah, untuk two-way MANOVA adalah IJK. Jadi ada perlakuan ke I, kelompok ke J, dan respon ke K. Sedangkan two-way ANOVA hanya IJ, yaitu perlakuan ke I dan ulangan ke J. Sebagai contoh dari soal two-way MANOVA adalah suatu penelitian tentang intensitas stres pada guru menurut tenaga administrasi, kolega, orang tua, dan siswa ditinjau dari jenis kelamin dan level sekolah. Jenis kelamin dikategorikan menjadi laki-laki dan perempuan, sedangkan level sekolah dikategorikan menjadi SD, SMP, dan SMA. Ujilah apakah jenis kelamin mempengaruhi intensitas stres pada guru menurut tenaga administrasi, kolega, orang tua, dan siswa. Yang kedua, apakah level sekolah mempengaruhi intensitas stres pada guru menurut tenaga administrasi, kolega, orang tua, dan siswa. Yang ketiga, apakah jenis kelamin dan level sekolah secara bersama-sama mempengaruhi intensitas stres pada guru menurut tenaga administrasi, kolega, orang tua, dan siswa. Yang keempat, apakah jenis
apakah jenis kelamin mempengaruhi intensitas stres pada guru menurut tenaga administrasi, kolega, orang tua, dan siswa secara sendiri-sendiri? Yang kelima, apakah level sekolah mempengaruhi intensitas stres pada guru menurut tenaga administrasi, kolega, orang tua, dan siswa secara sendiri-sendiri? Yang keenam, apakah jenis kelamin dan level sekolah secara bersama-sama mempengaruhi intensitas stres pada guru menurut tenaga administrasi, kolega, orang tua, dan siswa secara sendiri-sendiri? Variabel penelitian di sini ada variabel bebas, yaitu ada 2, berdasarkan jenis kelamin dan level sekolah. Kemudian variabel responnya ada 4, yaitu penilaian dari administrasi, kolega, orang tua, dan siswa. Pada tabel ini ditunjukkan bahwa 1 adalah jenis kelamin laki-laki dan 2 adalah jenis kelamin perempuan. Masing-masing di sini ada 8 orang. Kemudian level sekolahnya yaitu 1 adalah level SD, jadi ada 16 orang. Tabel kedua ini merupakan kelanjutan dari tabel pertama, di mana laki-laki dan perempuan masing-masing ada 8 orang, kemudian level sekolahnya angka 2 mewakili dari SMP, yaitu ada 16 orang. Tabel ketiga merupakan kelanjutan dari tabel yang sebelumnya, di mana di sini masing-masing gendernya laki-laki dan perempuan berjumlah 8 orang, sehingga level sekolahnya yang 3 merupakan level SMA ada 16 orang. Langkah-langkah SPSS yang digunakan untuk menyelesaikan contoh soal di atas adalah yang pertama menginput data, klik File, New, Data, Variable View. Pada baris 1, name X1, label gender, tipe numerik, desimal 0, measure nominal. Values, klik kotak kecil di kanan sel, istilah value 1, label laki-laki, klik Add. Value 2, label perempuan, klik Add, klik OK. Pada baris kedua, name X2, label, level sekolah, tipe numerik, desimal 0, measure ordinal, values, klik kotak kecil di kanan sel, istilah value 1, label SD, klik Add. Value 2, label SMP, klik Add. Value 3, label SMA, klik Add, klik OK. Pada baris ketiga, name Y1, label administrasi, tipe numerik desimal 0, measure scale. Pada baris keempat, name Y2, label kolega, tipe numerik desimal 0, measure scale. Baris kelima, name Y3, label orang tua, tipe numerik desimal 0, measure scale. Pada baris keenam, name Y4, label siswa, tipe numerik desimal 0, measure scale. Kemudian klik Data View, isikan data pada kolom gender, yaitu 1 sebanyak 8 kali, 2 sebanyak 8 kali, kemudian 1 sebanyak 8 kali, 2 sebanyak 8 kali, kemudian 1 sebanyak 8 kali, 2 sebanyak 8 kali. Pada kolom level sekolah, ketikkan 1 sebanyak 16 kali, 2 sebanyak 16 kali, 3 sebanyak 16 kali. Pada kolom administrasi, kolom kolega, orang tua, dan siswa, maka isikan sesuai dengan skor intensitas stres guru secara berurutan dari level SD, SMP, dan SMA. Langkah yang kedua di dalam SPSS adalah menyimpan data. Klik File, Save As, berikan nama file pada direktori yang dikehendaki. Langkah yang ketiga, mengolah data. Klik Analyze, General Linear Model, Multivariate. Pindahkan administrasi, kolega, orang tua, dan siswa ke dependent variable, sedangkan gender dan level sekolah ke fixed factor. Kemudian klik model, pilih custom. Pindahkan gender,
level sekolah di dalam kotak faktor N covariat ke dalam kotak model. Tipe main efek. Kemudian tipe pilih interaction, maka di dalam kolom model muncul gender interaksi level sekolah. Sum of square tipe 3. Checklist include intercept model. Klik continue. Kemudian klik plot, pindahkan gender ke horizontal axis, level sekolah ke separate lines. Klik add sehingga gender interaksi level sekolah pindah ke plot. Klik continue. Kemudian klik option, pindahkan gender level sekolah ke display means for. Checklist compare mean effect, pilih Bonferroni pada kolom confidence interval adjustment. Pada kolom display, checklist descriptive statistic, estimate of effect size, dan homogeneity test. Signifikansi level 0,05. Klik continue, klik OK. Output SPSS yang dihasilkan dari two-way MANOVA, yang pertama di sini ada between subject factor dan descriptive statistic. Dari output ini, kita bisa melihat bahwa ada dua variabel bebas, yaitu gender dan level sekolah, di mana gender terdiri atas laki-laki dan perempuan masing-masing sebanyak 24 orang. Sedangkan level sekolah terdiri atas SD, SMP, dan SMA masing-masing sebanyak 16 orang, sehingga total sampel sebanyak 48 orang. Rata-rata intensitas stres pada guru tertinggi berada pada laki-laki di tingkat SMA menurut penilaian siswa, yaitu sebesar 18,63. Sedangkan rata-rata terendah berada pada laki-laki di tingkat SD menurut tenaga administrasi sebesar 7,13. Box test of equality of covariant matrix. Di sini kita akan menguji apakah ada kesamaan atau perbedaan pada covariant matrix variabel respon antar perlakuan. Sehingga hipotesisnya adalah H0 terdapat kesamaan pada covariant matrix variabel respon antar perlakuan. H1 tidak ada kesamaan pada covariant matrix variabel respon antar perlakuan. Kriteria ujinya adalah jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Di sini di dalam output SPSS terlihat bahwa sig 0,101. Jadi p-value-nya adalah 0,101 dibandingkan dengan alfa 0,05 sehingga 0,101 lebih besar dibandingkan dengan 0,05 sehingga terima H0. Artinya matrik kovarian pada variabel respon antar perlakuan adalah sama. Leibniz test of equality of error variance. Di sini kita akan menguji apakah terdapat kesamaan atau perbedaan pada varian residu atau error antar perlakuan. Sehingga hipotesisnya adalah H0 terdapat kesamaan pada varian residu atau error antar perlakuan. H1 tidak ada kesamaan pada varian residu atau error antar perlakuan. Kriteria ujinya adalah jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Di sini kita lihat pada administrasi sig-nya adalah 0,021. Sehingga di sini p-value dari administrasi adalah 0,021 dibandingkan dengan alfanya 0,05 sehingga 0,021 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 sehingga tolak H0. Untuk kolega, signifikansinya adalah 0,1 sehingga p-value-nya adalah 0,1. 0,1 lebih besar dibandingkan dengan 0,05 sehingga terima H0. Untuk orang tua, signifikansinya adalah 0,248 sehingga p-value-nya 0,248 lebih besar dibandingkan dengan alfanya 0,05 sehingga terima H0. Untuk siswa, sig-nya adalah 0,518 sehingga p-value-nya 0,518 lebih besar dibandingkan dengan alfanya 0,05 sehingga terima H0. Artinya adalah
Varian residu pada skor intensitas stres pada guru berdasarkan penilaian tenaga administrasi adalah berbeda karena tolak H0. Sedangkan berdasarkan penilaian kolega, orang tua, dan siswa adalah sama. Di sini karena terima H0. Multivariate test. Di sini kita akan menguji apakah ada pengaruh atau tidaknya dari perlakuan yang diberikan terhadap variabel respon. Yang pertama, hipotesisnya adalah H0 tidak ada pengaruh yang signifikan dari gender terhadap skor intensitas stres pada guru. H1 terdapat pengaruh yang signifikan dari gender terhadap skor intensitas stres pada guru. Maka kita lihat pada efeknya untuk variabel X1, signifikansinya untuk keempat tes statistiknya yaitu Pillars test, Wilks Lambda, Hotelling Trace, dan Royce-Lourdes-Roth bernilai 0,00. Sehingga kalau kita bandingkan dengan alfa yaitu 0,05, p-value-nya 0,00, jadi p-value lebih kecil dibandingkan dengan alfa 0,05, sehingga tolak H0. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan dari gender terhadap skor intensitas stres pada guru pada taraf kesalahan 5%. Hipotesis yang kedua adalah menguji X2 terhadap variabel respon. Hipotesisnya adalah H0 tidak ada pengaruh yang signifikan dari level sekolah terhadap skor intensitas stres pada guru. H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan dari level sekolah terhadap skor intensitas stres pada guru. Kriteria ujinya adalah jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Maka di sini kita lihat pada efek X2, signifikansinya untuk keempat tes statistiknya adalah 0,000, sehingga kita bandingkan dengan alfa 0,05. Jadi p-value 0,00 lebih kecil dibandingkan dengan alfanya 0,05, sehingga tolak H0, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari level sekolah terhadap skor intensitas stres pada guru pada taraf kesalahan 5%. Hipotesis yang ketiga adalah kita akan menguji apakah ada pengaruh dari interaksi X1 dan X2 terhadap variabel respon. Hipotesisnya adalah H0 tidak ada pengaruh yang signifikan dari interaksi gender dan level sekolah terhadap skor intensitas stres pada guru. H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan dari interaksi gender dan level sekolah terhadap skor intensitas stres pada guru. Kriteria ujinya, jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Kita lihat di dalam output SPSS untuk efek X1 interaksi X2, signifikansinya adalah 0,7, 0,7, 0,7, dan 0,349. Jadi, kalau kita bandingkan dengan alfa, semuanya lebih besar dibandingkan dengan alfanya yaitu 0,05, sehingga terima H0, yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari interaksi gender dan level sekolah terhadap skor intensitas stres pada guru pada taraf kesalahan 5%. Test of between subject effect. Di sini kita akan menguji apakah ada pengaruh atau tidak dari masing-masing perlakuan yaitu X1, X2, dan interaksinya terhadap masing-masing variabel respon yaitu Y1, Y2, Y3, dan Y4. Hipotesisnya yang pertama adalah H0 tidak ada pengaruh yang signifikan dari gender terhadap skor intensitas stres pada guru berdasarkan penilaian administrasi, kolega, orang tua, dan siswa. H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan dari gender terhadap skor intensitas stres pada guru berdasarkan penilaian administrasi, kolega, orang tua, dan siswa. Kriteria ujinya adalah jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Di sini kita lihat signifikansi dari
X1 terhadap administrasi adalah 0,000, lebih kecil dibandingkan dengan alfanya 0,05, sehingga tolak H0. Untuk kolega, signifikansinya adalah 0,003, sehingga lebih kecil daripada alfanya 0,05, juga tolak H0. Untuk orang tua, signifikansinya adalah 0,0000, lebih kecil dibandingkan dengan alfanya 0,05, sehingga tolak H0. Dan untuk yang siswa, signifikansinya adalah 0,0000, lebih kecil dibandingkan dengan alfanya 0,05, sehingga tolak H0. Yang artinya, terdapat pengaruh yang signifikan dari gender terhadap skor intensitas stres pada guru berdasarkan penilaian administrasi, kolega, orang tua, dan siswa pada taraf kesalahan 5%. Berikutnya, hipotesis yang kedua, H0 tidak ada pengaruh yang signifikan dari level sekolah terhadap skor intensitas stres pada guru berdasarkan penilaian administrasi, kolega, orang tua, dan siswa. H1-nya, terdapat pengaruh yang signifikan dari level sekolah terhadap skor intensitas stres pada guru berdasarkan penilaian administrasi, kolega, orang tua, dan siswa. Kriteria ujinya, jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Kita lihat pada kolom X2, di situ signifikansinya adalah pada administrasi 0,000, kolega 0,000, orang tua 0,000, siswa 0,000, sehingga semuanya adalah lebih kecil daripada alfanya, yaitu 0,05, sehingga tolak H0, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari level sekolah terhadap skor intensitas stres pada guru berdasarkan penilaian administrasi, kolega, orang tua, dan siswa pada taraf kesalahan 5%. Hipotesis yang ketiga adalah menguji interaksi dari perlakuan terhadap variabel respon Y1, Y2, Y3, dan Y4. H0 tidak ada pengaruh yang signifikan dari interaksi gender dan level sekolah terhadap skor intensitas stres pada guru berdasarkan penilaian administrasi, kolega, orang tua, dan siswa. H1, terdapat pengaruh yang signifikan dari interaksi gender dan level sekolah terhadap skor intensitas stres pada guru berdasarkan penilaian administrasi, kolega, orang tua, dan siswa. Kriteria ujinya, jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Kita lihat pada interaksi X1 dan X2 untuk administrasi, signifikansinya adalah 0,215. Ini kita bandingkan dengan alfa 0,05, jadi 0,215 lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Kemudian untuk kolega 0,465, lebih besar dibandingkan dengan alfanya 0,05. Untuk orang tua 0,651, lebih besar dibandingkan dengan alfanya 0,05. Dan untuk siswa signifikansinya 0,672, lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Sehingga semuanya terima H0, yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari interaksi gender dan level sekolah terhadap skor intensitas stres pada guru berdasarkan penilaian administrasi, kolega, orang tua, dan siswa pada taraf kesalahan 5%. Besarnya pengaruh masing-masing perlakuan bisa dilihat dari nilai mean atau rata-ratanya. Di sini kita lihat laki-laki pada tingkat SMA memberikan pengaruh yang paling besar terhadap nilai stres pada guru berdasarkan penilaian siswa, dengan rata-ratanya 18,625. Sedangkan laki-laki pada tingkat SD memberikan pengaruh yang paling kecil terhadap nilai stres pada guru berdasarkan penilaian tenaga administrasi dengan rata-rata 7,125.
Kita lihat plot dari gender dengan level sekolah berdasarkan penilaian dari tenaga administrasi. Gambar garisnya adalah sejajar dan tidak berpotongan. Plot antara gender dengan level sekolah berdasarkan penilaian kolega. Di sini ada garis yang berpotongan, yaitu pada level SMP dengan SMA. Garis yang berpotongan menunjukkan adanya interaksi antar keduanya, sedangkan garis-garis yang sejajar menunjukkan tidak ada interaksi antar keduanya. Plot gender dengan level sekolah berdasarkan penilaian dari orang tua. Di sini garis-garisnya adalah sejajar. Untuk plot dari gender dengan level sekolah berdasarkan penilaian siswa, juga garis-garisnya sejajar. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada interaksi antara gender dan level sekolah berdasarkan penilaian dari orang tua maupun siswa. Pairwise comparison di sini membandingkan antara kategori dari gender, yaitu laki-laki dan perempuan, terhadap variabel responnya, yaitu administrasi, kolega, orang tua, dan siswa. Nilai signifikansinya atau p-value dari kategori laki-laki perempuan terhadap administrasi, orang tua, dan siswa masing-masing 0,000. Sedangkan untuk kategori laki-laki perempuan terhadap variabel responnya adalah penilaian berdasarkan kolega, nilai signifikansinya adalah 0,003. Semuanya kalau kita bandingkan dengan alfa yaitu 0,05, nilai signifikansinya adalah lebih kecil dibandingkan dengan alfa. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas stres pada guru menurut tenaga administrasi, kolega, orang tua, dan siswa antara laki-laki dan perempuan adalah berbeda. Pairwise comparison yang kedua adalah kita membandingkan antara level sekolah dengan variabel responnya yaitu administrasi, kolega, orang tua, dan siswa. Kita lihat nilai signifikansi atau p-value yang nilainya lebih besar daripada 0,05 terdapat pada level SMP dengan SMA berdasarkan penilaian kolega, yaitu sebesar 1,00. Level SD dengan SMP berdasarkan penilaian orang tua, nilainya adalah 0,362. Level SD dan SMP berdasarkan penilaian siswa adalah 0,146. Nilai p-value yang lebih besar dibandingkan dengan 0,05 yaitu sebesar alfanya, artinya adalah intensitas stres pada guru menurut kolega antara level SMP dan SMA adalah sama atau tidak berbeda. Intensitas stres pada guru menurut orang tua dan siswa antara level SD dan SMP adalah sama atau tidak berbeda. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi yang lebih besar daripada 0,05. Demikianlah pembahasan kita tentang two-way maneuver. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.